Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niketut Esati, SSI MSI. Saya merupakan dosen bidang kimia farmasi pada institusi Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa yang terletak di Kota Denpasar, Bali. Berikut merupakan pernyataan diri saya pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Kimia Analisis 2. Mata kuliah Kimia Analisis 2 diajarkan pada semester ganjil, yaitu semester 3 dengan bobot SKS 1 SKS teori. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen dari bidang kimia farmasi. Sebagai prasyarat untuk dapat mengikuti mata kuliah ini terlebih dahulu, harus dapat lulus mata kuliah Kimia Dasar dan Kimia Analisis 1. Setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis metode kuantitatif modern, memahami dasar teoritis radiasi elektromagnetik sebagai dasar analisis instrumental, memahami metode analisis spektroskopi dan kromatografi, memahami dan dapat mengaplikasikan metode tersebut dalam penetapan kadar senyawa obat, serta dapat mempresentasikan hasil penetapan kadar senyawa obat dengan metode kuantitatif modern secara mandiri, baik, tepat, dan bertanggung jawab. Mata kuliah Kimia Analisis 2 berisi tentang materi, metode analisis kuantitatif modern yang sering kita sebut dengan analisis instrumental. Mata kuliah ini mempelajari tentang radiasi elektromagnetik, metode spektroskopi yang meliputi spektroskopi UV vis, inframerah, serapan atom, dan spektroskopi massa. Mata kuliah ini juga mempelajari tentang metode uji kuantitatif secara kromatografi yang meliputi kromatografi lapis tipis, spektrofotodensitometri, kromatografi kolom, kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi gas. Dalam setiap pemaparan metode analisis instrumental ini, selain dijelaskan tentang prinsip kerja dari alat pengukuran untuk menganalisis kadar senyawa obat, juga dipaparkan bagaimana menganalisis dari hasil pengukuran yang pada akhirnya akan mendapatkan kadar senyawa obat yang ditetapkan secara instrumental ini. Sistem pembelajaran mata kuliah Kimia Analisis 2 dibagi menjadi 14 kali pertemuan untuk proses belajar mengajar, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Dikarenakan pada saat tersebut masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga proses pembelajaran dilakukan secara daring atau secara online. Di mana sebagai proses delivery atau bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, serta interaction, bagaimana proses saya berinteraksi dengan mahasiswa, seluruhnya saya lakukan secara online. Adapun beberapa platform yang telah saya gunakan dalam proses perkuliahan ini yaitu Zoom Meeting. Zoom Meeting digunakan untuk pemberian materi perkuliahan secara ceramah. Adapun acuan yang saya gunakan dalam pemberian materi adalah ada pustaka utama dan pustaka pendukung sebagai berikut. Pustaka utama antara lain buku yang berjudul Kimia Farmasi Analisis, karangan Ganjar Rohman, ada juga Clark's Analysis of Drug and Poison, edisi keempat, kemudian ada Quantitative Chemistry Analysis, dan juga ada pustaka pendukung yaitu Pharmacope Indonesia. Zoom Meeting selain digunakan sebagai media pemberian materi secara ceramah, aplikasi ini juga saya gunakan untuk mendampingi mahasiswa yang sedang berdiskusi terkait penyelesaian kasus-kasus penetapan senyawa obat dengan metode analisis kuantitatif instrumental, atau sering kita sebut dengan metode pembelajaran student based learning. Ada juga platform yang saya gunakan yang lainnya yaitu Google Drive. Saya meminta mahasiswa untuk mengkoordinir membuat akun sehingga pengumpulan tugas-tugas maupun proyek dapat ke dalam satu wadah yaitu Google Drive. Saya akan mengkelompokkan mahasiswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan suatu proyek
terkait materi perkuliahan atau sering kita sebut dengan metode pembelajaran project based learning. Selain itu, untuk memudahkan saya berkomunikasi dengan mahasiswa di luar jam perkuliahan, untuk mendiskusikan terkait penyampaian tugas dan informasi lainnya, saya menggunakan media WhatsApp. Setelah melakukan delivery dan interaction menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, selanjutnya adalah assessment. Bagaimana cara saya mengukur kemampuan dan menilai kemampuan dari mahasiswa tersebut. Di setiap awal perkuliahan, saya selalu memaparkan RPS dan kontrak perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan, saya menyampaikan bobot-bobot penilaian yang nanti dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai acuan dalam penyusunan atau merencanakan strategi mereka untuk mendapatkan hasil atau nilai terbaik. Di mana penilaian dalam kimia analisis 2 ini terdiri dari presensi dan keaktifan sebanyak 10%, kuis 20%, tugas 20%, dan untuk UTS dan UAS masing-masing 25%. Untuk presensi dan keaktifan, saya nilai dari kehadiran di setiap perkuliahan dan keaktifan dari tiap mahasiswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di saat penyampaian materi perkuliahan maupun dalam diskusi kelas. Untuk penilaian kuis dilakukan 2 kali, yaitu pada pertemuan 7 dan pertemuan ke-14. Soal-soal kuis dipaparkan pada Google Form dan saat pengerjaannya tetap dipantau dalam Zoom meeting. Begitu juga untuk pengerjaan soal-soal UTS maupun UAS menggunakan aplikasi Google Form selalu dipantau dalam Zoom meeting sehingga saya meyakini mahasiswa mengerjakan soal ujian dengan mandiri. Berikut adalah video pengajaran pada salah satu bahan kajian di mata kuliah Kimia Analisis 2 yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang di dalamnya meliputi ceramah materi dan diskusi kelompok terkait tugas proyek yang diberikan, serta evaluasi pembelajaran dalam bentuk kuis yang soal-soalnya diberikan menggunakan Google Form. Cuman mungkin maksudnya garisnya itu sebagai penanda saja untuk di plat KLT ya, tapi yang saya selalu ajarkan pada kalian itu adalah jangan menggarisnya. Baik kalian pakai pulpen maupun pakai pensil, jangan. Itu untuk menghindari supaya tidak ada celah atau enggak sumuran kecil yang waktu kalian menggores gitu tuh. Karena kenapa? Tadi kan sudah terlihat cara pembuatannya itu kan ya, dia adalah lapisan tipis yang di belakangnya ada penyangga baik itu kaca maupun aluminium. Seketika pada saat kalian menggaris otomatis dia ada kayak cekungan kecil lah di platnya itu yang kita hindari. Ya, jadi mungkin kita biasanya kasih titik-titik aja di mana nanti kalian naruh atau enggak kalian menotolkan standar maupun sampelnya. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini diberi tanda di mana kalian naruh sampel atau enggak menotolkan sampel, standar 1, standar 2. Ini batas bawahnya ya. Ditotolkan. Oke. Yang di sini tidak diperlihatkan sama videonya adalah kalian membuat batas atasnya. Itu penting. Garis bagian atasnya itu boleh kalian garis, boleh pakai pensil gitu, boleh. Karena kenapa? Di situ batas kalian nanti memberhentikan fase geraknya. Jadi kalau nggak pakai batas nanti takut bablas ke sini, senyawanya juga takut hilang. Jadi ada garisnya di sini yang menandakan kalau fase geraknya berhentinya di sana. Dan nanti kalian gampang juga menghitung RF-nya. Ya. Oke. Coba diperhatikan di sini. Fase geraknya dia tidak melebihi dari batas kalian menotolkan noda. Ya. Itu sudah sering saya ingatkan, kenapa kira-kira dia tidak boleh melebihi atau merendam dari garisnya ini. Izin mencoba menjawab, Bu. Iya, silahkan. Kalau dia merendam di pada garis itu, maka analit atau sampelnya akan
terelusi ke fase geraknya sehingga tidak akan bergerak dia ke atas di fase diamnya. Iya, jadi dia akan larut ya bersama fase geraknya, belum dia naik ke atas karena dia sudah rendam, ya udah dia terlarutlah di sini seperti itu ya. Jadi kalian tidak boleh kira-kira lah, misalnya kalau kalian pakai chamber ukuran berapa atau beaker ukuran berapa kira-kira, atau mungkin ukur dulu sampai berapa cairannya sehingga ini kalian bisa buat misalnya 2 cm, 1,5 cm atau 0,5 cm asalkan dia tidak terendam. Untuk batas bawah kalian mau buat 2 cm, 3 cm, 1,5 itu bebas saja ya, tergantung dari kebutuhannya kalian. Jadi tidak ada harus yang 2 cm itu enggak, tapi yang biasanya kita lakukan di lab tuh 1,5 sampai 2 cm itu untuk menghindari supaya tidak terendam saja nanti fase garis pada fase geraknya ini, atau mungkin totolan-totolan yang sudah kalian buat itu tidak terendam oleh fase geraknya. Kemudian Oke. Nah, di sini setelah solvent atau enggak fase geraknya ke atas ya. Ya, sampai sini ya garisnya, itu kalian hentikan. Kemudian kalian angkat seperti yang sudah biasa kalian lakukan, keringkan, kemudian lihat di lampu UV bila bisa, atau mungkin kalian pakai penampak noda. Ya. Nah, ini seperti ini. Ya, saya cepatkan saja. Di sini dikatakan dia bisa penampak nodanya bisa pakai apa? Cairan iodin atau uap iodin. Kalian juga bisa semprotkan dengan H2SO4 sebenarnya. Ada juga yang dengan FeCl3. Tergantung analit apa yang ada di dalamnya. Misalnya kalian mengidentifikasi flavonoid misalnya ya. Tergantung referensi lagi, flavonoid biasanya pakai apa? Apa AlCl3 penampak nodanya, atau FeCl3 pakai uap amonia misalnya ya. Itu bisa. Kita langsung ke prosedur kerjanya. Apa saja yang perlu kalian persiapkan? Yang pertama yang harus kalian siapkan yang pasti adalah wadahnya, chambernya. Nah, di dalam chamber itu ada apa ya? Eluen. Ada eluen. Oke, eluen itu ditentukan berdasarkan analit atau senyawa yang ingin dipisahkan. Itu silakan studi pustaka atau mungkin jurnal-jurnal terkait flavonoid terpisah dalam eluen apa dan lain sebagainya. Nah, biasanya eluen yang digunakan itu adalah baik itu eluen eluen tunggal, berarti satu macam larut saja, maupun eluen campuran. Eluennya terdiri dari beberapa campuran dari pelarut dengan komposisi yang berbeda-beda, dengan perbandingan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita menyiapkan fase diamnya. Untuk KLT, fase diamnya itu yang biasa kita gunakan adalah silika gel. Ada yang biasa kita gunakan di kampus itu adalah silika gel silika gel 60 F254. Ada yang tahu nggak apa artinya 60 dan F254 tersebut? Kalau yang 254 itu berarti bisa dibaca pada sinar UV 254 tuh ya? Oke, 254 nanometer. Oke, Fevi. Terus yang 60 apa, Fevi? Belum tahu, Bu. Oke. Yang 60 itu adalah ukuran dari pori silika gelnya itu sendiri. Biasanya satuannya adalah Armstrong, 60 Armstrong gitu kan. Pori-porinya itu sangat kecil, sampai 60 Armstrong. Sedangkan F itu artinya berfluoresensi pada panjang gelombang sinar UV 254 nanometer. Seperti itu ya. Nah, nanti dibuatkan
starting line-nya di sini batas bawahnya, tapi tidak digaris ya, cuma diberi tanda aja. Terus batas atasnya silahkan boleh kalian beri garis. Kemudian mungkin di sini di titik-titik diberikan untuk mengingat bahwa totalan pertama itu apa, totalan kedua apa, ketiga dan seterusnya itu apa. Di bagian atas boleh, namun kalau di bagian bawah jangan, karena nanti akan mempengaruhi proses pemisahan, karena dia mungkin tinta-tinta yang kalian gunakan itu dapat terlarut di dalam eluennya. Jadi diberi tanda saja, tapi bagian atas ini boleh, silahkan digunakan pensil untuk memberi tanda, itu boleh. Nah, biasanya untuk menotolkan sampel kita menggunakan pipet kapiler. Selain pipet kapiler, ada yang tahu nggak? Kalau di kampus kan kita menggunakan pipet kapiler. Ada nggak lagi yang lebih? Pipet apa namanya? Pipet mikro ya. Jadi nanti tinggal kita sudah tahu berapa nih ukurannya, volume dari sampelnya, kita pipet, kemudian nanti kita tinggal protolkan, tinggal kalian semprotkan aja perlahan kepada platnya. Oke. Selanjutnya kita elusi ya. Selanjutnya di sini harusnya setelah kalian membuat platnya, kemudian sudah dilakukan penotolan, dibiarkan kering dulu, kemudian selanjutnya kita elusi sampai tanda batasnya. Nah, setelah kalian dapatkan hasilnya, kalian identifikasi, baik itu menggunakan sinar UV ya, kalian lihat di sinar UV, atau bisa kalian menggunakan pereaksi warna. Yang A ini merupakan kalian melihatnya di sinar UV, kemudian yang B dan C itu disemprotkan dengan penyemprot reaksi kimia. Reaksi kimianya apa sih, Bu? Nah, reaksi kimianya tergantung dari zat apa yang kalian pisahkan. Misalnya kalau dia adalah flavonoid, kalian bisa menggunakan larutan aluminium klorida. Ada lagi misalnya anhidrida asam asetat, itu kalian untuk steroid terpenoid. Kemudian untuk antraquinon bisa menggunakan KOH dalam metanol. Kemudian reaksi Dragendorf itu untuk menguji alkaloid. Nah, selanjutnya ini yang terpenting untuk menghitung RF. Ya, untuk menghitung RF. Ya, di mana RF itu merupakan jarak yang ditempuh oleh zat yang diteliti, maksudnya nodanya ini dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Jarak pelarut itu adalah jarak dari batas bawah menuju ke batas atas. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Bu, paham Bu. Iya, saya akan lanjutkan ke soal. RF-nya berapa? Ada seperti ini. Nah, diketahui jarak noda dari batas bawah dari penotolan itu. Noda 1 itu 1,5 cm, noda 2 4 cm, 3 dan seterusnya sampai di sini noda pembandingnya. Huruf P ini merupakan noda pembanding andrografolit. Sedangkan S itu merupakan sampel. Di sini diberitahu juga panjang platnya adalah 10 cm. Di mana batas bawah diberi jarak 0,5 cm dari ujung bawah plat dan batas atas diberi jarak 0,5 cm dari ujung atas plat. Tentukan berapa nilai RF untuk masing-masing noda. Nodanya kan 1,5, jadinya 1,5 dibagi 9 dapatnya 0,16. 0,16. Caranya 10 itu dikurangi, kan atas bawahnya sama 0,5, terus itu ditambah 10 dikurangi 1 jadinya, Bu. Oke, sama dengan 9 cm ya. Ya. Selanjutnya Terus jarak nodanya itu kan yang pertama itu 1,5. Berarti 1,5 dibagi 9, Bu. Oke, berapa? 0,16. 0,16.
Selanjutnya, Nomor 2, Bu. oke. Untuk jarak noda yang nomor 2 itu kan 4 cm. Nah, untuk jarak pelarut kan masih sama, 10 cm dikurang 0,5 batas atas, 0,5 batas bawah. Jadinya dapatnya 9. Nah, untuk mencari RF-nya itu 4 dibagi 9 sama dengan 0,44. Oke, selanjutnya apa sih yang bisa kalian simpulkan? Kita bisa menjawab, Bu. Untuk kesimpulannya berarti untuk noda nomor 2 itu merupakan berarti zat yang di noda nomor 2 itu sama dengan zat pembanding, maka noda nomor 2 itu merupakan zat aktif yang dideteksi pada obat yang diuji itu, Bu. Setelah menentukan RF, apa yang dapat Anda simpulkan dari hasil yang telah diperoleh? Yuk, yang cepat. Mungkin saya, Bu. Siapa itu? Bulan. Oh, silakan. Salah ras. Sarah. Jadi yang dapat disimpulkan dari dari jawaban ini yaitu noda yang kedua itu yang mengandung adrografolit karena dia sama pembandingnya yaitu RF-nya 0,44. RF-nya sama 0,44. Oke, paham ya? Artinya ya? Paham. Siap. Selanjutnya. Bercak pada pemisahan KLT merupakan bercak tidak berwarna. Untuk penentuannya dapat dilakukan secara kimia maupun fisika, di mana untuk cara kimia itu digunakan dengan mereaksikan bercak dengan suatu reaksi melalui cara penyemprotan sehingga bercak menjadi jelas. Nah, selanjutnya di sini terdapat plat yang telah disinari sinar UV tadi. Untuk yang A itu adalah jarak pergerakan pelarut dan sudah ditandai juga pergerakan noda sampel dan juga noda paracetamol murni atau yang digunakan sebagai pembanding. Untuk mencari RF itu pada paracetamol murni yaitu dengan pergerakan noda paracetamol murni dibagi dengan jarak pergerakan pelarut. Pada sampel juga sama. Pergerakan sampel yaitu sunmol dibagi dengan jarak pergerakan pelarut. Nah, jika nilai RF-nya yang dihasilkan dari sampel dan juga pembanding itu sama, maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang diuji mengandung paracetamol murni. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, ya. Ya, hari ini kita akan UAS ya, UAS untuk kimia analisis 2. Yang sebelumnya saya sudah jelaskan mekanisme ujiannya, di mana nanti soal-soal akan saya bagikan dalam Google Form. Kemudian nanti kalian memilih jawaban di sana. Ada beberapa tipe soal di sana, ada yang pilihan ganda dan ada juga yang esai. Oke, untuk mempercepat, jadi silakan kalian lihat link soalnya di kolom chat ya. Tapi sebelumnya saya minta karena ini ujiannya online, untuk memastikan kalian mengerjakannya sendiri, dibuka dulu kameranya semua ya. Oke. Dimohonkan kameranya semua dibuka. Nah, ini saya sudah bagikan. Sudah nampak ya? Kalian udah bisa buka ya linknya ya, yang tadi saya bagikan di kolom chat, sudah ya? Oke, ya. Ini soalnya ada beberapa tipe, di mana soal yang pertama ini kalian hanya memilih satu jawaban yang benar. Itu skornya 2. Kemudian
tipe soal selanjutnya itu adalah kalian harus memilih 2 jawaban yang paling benar. Ya, itu skor masing-masing 3. Dan yang terakhir itu adalah, nah, ini soal esai. Silahkan kalian ketik jawaban di sini dengan huruf besar. Ya, oke, gimana kira-kira? Paham ya? Ya, iya, saya Paham, stop. Iya, oke, saya stop share dulu dan saya akan memantau kalian. Widiana, tolong dibuka kameranya. Indra, tolong buka kameranya. Ya, silahkan kalian mulai mengerjakan ya. Kerjakan dengan baik dan supaya mendapatkan nilai maksimal. Terima kasih. Pernyataan diri saya pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Semoga pemaparan ini dapat tersampaikan secara jelas dan besar harapan saya video ini dapat memenuhi kebutuhan prasyarat Cerdos Smart. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor atas kesediaannya menilai video PDD UKTPT ini. Sampai jumpa.